Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel History Gang. Kali ini kita akan membahas sejarah peminatan kelas 11 dengan materi kerajaan-kerajaan maritim bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia jilid pertama. Nah, untuk video kali ini akan dibagi dua sesi. Sesi pertama yaitu Kerajaan Sriwijaya dan sesi kedua yaitu kita akan membahas tentang Kerajaan Kediri. Pertama-tama kita akan membahas mengenai Kerajaan Sriwijaya. Nah, untuk Kerajaan Sriwijaya ini diperkirakan berdiri sejak abad ke-7 Masehi dengan raja pertamanya yaitu Dapun Tahyang. Kerajaan Sriwijaya ini diperkirakan memiliki pusat pemerintahnya itu di kota Palembang sekarang. Nah, untuk bukti arkeologis kerajaan ini dibagi atas dua jenis, yaitu prasasti-prasasti yang akan dibahas di slide selanjutnya dan catatan perjalanan dan Itsing, yaitu seorang biksu asal Cina. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang bukti-bukti tertulis kerajaan Sriwijaya. Yang pertama itu kita bisa lihat dari prasasti-prasastinya. Yang pertama adalah prasasti Kedukan Bukit dengan yang berangkat tahun 682 Masehi. Prasasti ini berisikan tentang perjalanan suci Dapun Tahyang beserta 20.000 pasukannya yang berangkat dari Minang Tamuan. Prasasti Kedukan Bukit ini bisa dijadikan sebagai akte kelahiran dari Sriwijaya karena prasasti Kedukan Bukit ini ketika ditemukan itu merupakan sumber sejarah tertua. Yaitu, kenapa bisa dijadikan tertua? Karena memiliki angka tahun yang awal gitu dibanding prasasti-prasasti sebelumnya, yaitu tahun 682 Masehi. Seperti itu. Terus yang B yaitu prasasti Talang Tuo tahun 684 Masehi yang berisikan tentang pembangunan Taman Sri Kshetra oleh Dapun Tahyang, raja pertama dari Kerajaan Sriwijaya itu. Terus yang ketiga yaitu adalah prasasti Kota Kapur yang berangka tahun 686 Masehi yang berisikan permohonan kepada raja kepada dewa untuk senantiasa melindungi Sriwijaya dan kutukan bagi para penjahat dan pembangkang. Kemudian prasasti Telaga Batu. Prasasti ini tidak berangkat tahun yang berisikan kutukan bagi orang-orang yang berbuat jahat. Kemudian prasasti Karangbrahi sama tidak berangkat tahun dan ditemukannya di Jambi yang berisikan tentang kutukan bagi orang-orang yang berbuat jahat, sama seperti prasasti Telaga Batu. Selanjutnya adanya bukti tertulis. Nah, bukti tertulis ini datang dari seorang biksu Cina yang bernama Itsing. Dia itu 2 kali melakukan perjalanan ke Sriwijaya, yaitu pada tahun 671 dan 682. Pada tahun 671, dia itu datang ke Sriwijaya itu untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan Melayu. Setelahnya, dia itu berangkat ke India untuk memperdalam ajaran agama Buddha dan tinggal di sana selama 11 tahun. Nah, setelah 11 tahun, kemudian tahun 682, Itsing itu balik lagi ke Sriwijaya. Sekarang Sriwijaya itu sudah tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Buddha terbesar di Nusantara, bahkan di Asia Tenggara. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini mulai memasuki masa kejayaannya ketika masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Nah, Raja Balaputra Dewa ini masih ada satu keturunan dengan raja-raja di Kerajaan Mataram kuno yang dinastinya itu dari dinasti Sailendra. Kalian tahu kan dinasti Sailendra itu peninggalannya apa? Kayak Candi Borobudur, Candi Mendut, dan lain-lain kan. Nah, ada beberapa faktor yang mendorong kejayaan Sriwijaya itu. Nah, yang pertama itu pusat kerajaan Sriwijaya letaknya itu strategis, yaitu dekat dengan Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan laut internasional atau jalur persilangan antara jalur barat yaitu dari India dan jalur timur itu Cina. Terus yang kedua, Sriwijaya itu menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Nusantara, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Seperti yang disinggung tadi oleh Itsing.
Yang ketiga yaitu runtuhnya kerajaan Funan di Kamboja. Setelah kerajaan Sriwijaya ini mengalami masa kejayaannya, kita kan sudah tahu ada jaya, ada runtuh, ada hidup, ada mati. Nah, ada beberapa hal yang membuat Sriwijaya itu runtuh. Yang pertama yaitu serangan dari kerajaan Kolamandala yang berasal dari India Selatan pada tahun 1025 dan 1028 Masehi yang dipimpin oleh Rajendra Chola. Terus yang kedua, pantai timur Palembang itu tertutup lumpur endapan Sungai Musi sehingga letak Palembang tidak lagi berada di tepi laut. Kita tahu kan Palembang itu dulunya itu punya pantai, namun seiring dengan perkembangan waktu, tanah endapan dari Sungai Musi itu menutupi pantai timur Palembang sehingga Palembang itu sekarang gak punya lagi pantai. Sampai sekarang gak punya lagi pantai Palembang itu karena ketutupan oleh lumpur endapan dari Sungai Musi. Terus yang ketiga, Sriwijaya itu tidak lagi ramah bagi para pedagang karena menjadi sarang bajak laut. Dan yang terakhir yang mengambiarkan kerajaan Sriwijaya itu adalah diserang dua kerajaan dari Jawa yaitu Singosari dan Majapahit. Untuk kehidupan ekonominya sendiri di Sriwijaya, yang pertama adanya jaminan keamanan bagi para pedagang yang berdagang di Sriwijaya. Jadi jaminan keamanannya itu datang dari raja. Jadi rajanya itu bilang, "Mangga, silahkan kalian berdagang di Sriwijaya. Aman kok keadaan di sini mah." Yang kedua, komoditas andalannya yaitu barus, gading gajah, cendana, dan buah-buahan. Terus yang kedua, untuk segi kehidupan ekonomi, segi sosial dan budaya, Sriwijaya itu menjadi pusat pengajaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Tadi kan sudah disinggung di slide-slide sebelumnya. Dari kerajaan inilah lahir guru-guru besar agama Buddha seperti Dharmapala dan Sakyakirti.